kelompok 4 current issue yang beranggotakan di bawah ini. Di sini kami akan melihat bagaimana penerapan 5S Kaizen ini pada kantor UZ Erat. Nah, jadi UZ Erat ini adalah sebuah kantor yang mana dia bekerja sama, kantor yang menjadi bentuk kerjasama antara pemerintah Amerika dengan pemerintah daerah, yang mana tujuannya itu untuk warga Indonesia itu atau warga daerah yang ada di Indonesia dapat menerima manfaat dari pemerintah daerahnya, yang mana bantuan ini yang bersifat efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Nah, kantor UZ yang kami kunjungin ini adalah kantor cabang UZ yang berada di Kota Medan. Sebelum kita melihat bagaimana penerapan manajemen Kaizen di perusahaan UZ Erat, mari kita melihat apa itu sebenarnya manajemen Kaizen. Dalam bahasa Jepang, Kaizen merupakan sebuah istilah yang berarti perbaikan yang berkesinambungan. Secara filsafat, Kaizen memiliki pandangan tentang hidup yang berfokus kepada perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Kaizen dapat berarti perbaikan berkelanjutan yang melibatkan para karyawan atau pekerja, baik manajemen dari tingkat manapun dalam portofolionya pada perusahaan. Nah, terdapat dua fungsi utama dalam menerapkan manajemen Kaizen, yaitu pemeliharaan dan juga perbaikan. Pemeliharaan mencakup teknologi, sistem manajemen, serta standar operasional yang dapat menjadi media demi menjaga kedisiplinan karyawan sebagaimana yang tertera pada prosedur pengoperasian standar atau SOP yang telah berlaku. Kedua, perbaikan. Perbaikan dimaksudkan agar keseluruhan kegiatan yang ada dapat meningkatkan kinerja perusahaan dari ketetapan atau standar yang telah ada. Dalam Kaizen, perbaikan atau peningkatan yang berkelanjutan merupakan bagian dari penghapusan atau pembuangan, disebut juga dengan waste, atau sesuatu yang tidak lagi diperlukan. Ada beberapa kategori dari waste. Yang pertama, barang produksi yang cacat. Kedua, barang atau produksi yang melebihi permintaan. Ketiga, pengangkutan atau transport bahan baku yang tidak diperlukan. Keempat, menunggu langkah proses berikutnya. Selanjutnya, tindakan karyawan yang tidak diperlukan. Kemudian, persediaan atau kelebihan bahan baku atau informasi, dan juga pengerjaan berlebih dikarenakan alat dan desain produk yang buruk. Mari kita lihat penerapan 5S ini pada kantor ini. Yang pertama, konsep seiri, di mana kita bisa melihat benda-benda yang digunakan disusun dengan rapi dan juga benda-benda yang dianggap sudah tidak digunakan dipisahkan. Yang kedua, konsep seiton. Kita bisa melihat benda-benda belum tersusun dengan rapi sesuai dengan prinsip seiton. Barang-barang yang digunakan oleh karyawan untuk kebutuhan kerja seperti kabel-kabel dan berbagai peralatan lainnya, juga kebutuhan pribadi seperti alat sholat dan sendal karyawan belum tersusun dengan rapi pada tempatnya. Yang ketiga, konsep seiso. Dapat dilihat perusahaan telah menjalani prinsip ini dengan lantai yang bersih, meja karyawan yang juga cukup bersih, dan ruangan yang harum. Juga disediakannya tempat sampah untuk mendukung menjaga kebersihan lingkungan kerja agar tetap bersih. Konsep keempat yaitu seiketsu. Peralatan kantor tampak terawat dan juga berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Berbagai perabotan juga terlihat tampak seperti baru karena dirawat dengan baik dan benar. Konsep kelima yaitu shitsuke. Perusahaan ini masih belum menerapkan prinsip ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu prinsip dari 5S dan juga tidak adanya konsistensi dari pelaksanaan prinsip 5S ini. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penerapan 5S di perusahaan ini yaitu perusahaan belum menerapkan prinsip 5S secara keseluruhan dan secara maksimal, sehingga masih dibutuhkan adanya himbauan atau peningkatan dari program Kaizen ini sendiri di perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, dan produktivitas kerja di perusahaan tersebut. Sekian video bagaimana penerapan 5S Kaizen di kantor UZ Erat di cabang Kota Medan ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Dadah!